tadi kami memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya pada sore ini Bapa kami mau merenungkan kebenaran firman di dalam ibadah rutin yang kami rangkaikan dengan acara bisa sambut saudara kami yang terkasih yaitu Bapak Beni. Saatnya Tuhan di dalam ibadah ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Tanpa firman-Mu hidup kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu hidup kami akan liar. Di dalam nama Yesus berfirmanlah saat ini ya Tuhan. Kami rindu, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk bapak-bapak dan saudari. Puji bukan ya? Oh, belum puji ya. Oke, puji Tuhan ya. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Saya bersuka cita ya saat ini bisa hadir kembali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Ya? Setelah setahun. Iya, setelah setahun gitu kan, tahu aja ya. Setelah setahun ya berpisah gitu. Terakhir kali itu kalau nggak salah di rumah dinasnya Pak Effendi. Ya, gitu. Bisa sambut juga kalau nggak salah lalu ya. Gitu Pak Beni kan ke Manado, terus Pak Effendi ganti di sini. Oh bukan di rumah ada kantor ya kecil itu yang di samping gitu ya. Oh di orang Rata. Oh itu Pak Beni. Oh ini ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bolehkah ada kata-kata kesaksian begitu dari Pak Beni? Banyak ya. Oh, oke, baik kalau begitu ya. Iya. Iya, pantesan dari Pak Beni sudah ancang-ancang ini. Oke, kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-13. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Oke? Udah dapat ya semuanya ya? 2 Korintus 13 ayatnya 11 sampai kepada ayatnya ke-13. Firman Tuhan bilang begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 12. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? Saya setiap kali memulai khotbah, saya sering mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Jadi alasannya itu begini, supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah itu selalu disadarkan bahwa kita ini dipanggil bukan hanya menjadi pendengar. Setuju ya? Tetapi kita dipanggil menjadi pelaku, ya kan? Jadi apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Setuju ya? Nah hari ini, nas yang diberikan kepada saya itu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ke-13. Ini adalah bagian penutup dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus dan yang ada di Akia. Itu bisa dilihat di dalam pasal yang pertama. Salam pembukanya di situ ya kan. Nah seperti surat-surat pada umumnya ya, kita orang administrasi tahulah surat menyurat lah ya. Begitu surat yang baik itu adalah begini, surat yang jelas ditujukan kepada siapa, dibuat di mana, tanggal berapa, ada salam pembuka, ya kan. Paulus pun juga begitu. Nah Paulus ini orang pintar, ya. Artinya begini, dia orang berpendidikan, ya kan.
Dia bukan kalau murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, ya ada backgroundnya cuma seorang nelayan gitu. Tapi Paulus ini adalah orang yang memang terdidik di dalam sebuah pendidikan keagamaan, yaitu agama Yudaism, ya kan? Nama sekolahnya itu Gamaliel. Dia dibawa didikan Gamaliel. Jadi memang dia tahu itu, dia tahu yang namanya administrasi itu dia tahu, gitu. Dulu dia orang yang benci banget dengan kekristenan, ya kan? Tapi melalui perjumpaannya di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia melihat sebuah cahaya, sebuah nur, ya kan? Bahasa Arabnya nur. Cahaya yang menerangi dan membutakan matanya, dan dia mendengar sebuah suara yang berkata begini, Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Seperti itu. Dari perjumpaan pribadinya itu, hidupnya diubah oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat perjanjian baru itu sebagian besar suratnya siapa? Paulus, ya kan? Nah, di dalam salam penutupnya Paulus berkata begini kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya apa? Supaya sempurna. Ini nasihat, ya kan? Di dalam surat bagian penutupnya, ini nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Supaya begini, bersukacita, ya kan? Kenapa mesti bersukacita? Sebab memang kehidupan orang-orang yang percaya yang ada di Korintus saat itu bukanlah kehidupan yang ringan. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Kota Korintus itu kota metropolitan. Jadi kota yang memiliki gaya hidup hedon yang sangat tinggi, ya kan? Hedonistik itu sangat tinggi di sana. Gitu. Dan mereka juga masih memiliki dualisme keagamaan. Mereka Kristen, tapi mereka pun juga masih percaya dewa-dewi. Gitu. Itu kehidupan orang di Korintus. Makanya Paulus berkata begini, bersukacitalah. Ya kan? Sebenarnya ayat ini diberikan oleh pengurus melalui Kevin. Saya sempat menemukan sebuah pesan. Ini adalah kerinduan teman-teman yang ada di Palu untuk saudara kita itu Beni, ya kan? Yang nantinya akan ditempatkan di mana, Pak? Di Medan. Kota yang lebih besar dari Palu. Tentunya lebih kompleks. Urusan kerjaan pun lebih kompleks. Mungkin kalau di Palu tumpukan kerjaan mungkin cuma satu tumpuk. Kalau di Medan mungkin sampai 5 tumpuk, ya kan? Pekerjaan lebih banyak di sana, Pak, karena itu kota besar, lebih besar dari Palu. Nah, makanya pesan Tuhan dalam kehidupan Bapak, dan ini diangkat oleh teman-teman di sini supaya begini, seberapa berat pun pekerjaan yang Bapak akan temui di sana, harus tetap bersukacita. Amin. Amin. Oh ya, amin yang keras. Iya kan? Nah, ini pesan sama buat Pak Sel, maaf Luki ya. Pak Luki juga ya kan, Pak Luki ya kan? Meskipun cuti cuma disetujui cuma sampai tanggal 23. Kan istilahnya cuti ini kan mau Natalan kan. Tadinya begitu toh. Ya kan, maksudnya kan begitu, kan mengajukan sampai tanggal 26, cuma kan urusan negara ini, Pak. Ya kan? Artinya begini, Bapak sudah ada di DPKP, itu artinya begini, ada tugas khusus yang Tuhan berikan buat Bapak, ya kan? 23 harus balik ke Palu, ya kan? Menikmati suasana Jogja dulu di sana berapa saat, nanti balik ke Palu lagi, ya kan? Tetapi harus bersukacita, Pak Luki, ya kan? Nah, ini pesan juga buat kita semua, ya kan? Harus bersukacita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya kan? Saya tidak tahu apa yang brother and sister alami, ya kan? Tapi saya percaya bahwa terkadang dunia pekerjaan itu membuat kita membuat kita boring, ya kan? Benar ya, itu manusiawi lah ya. Ya, tapi kita mesti lakukan itu karena ini anugerah Tuhan. Ingat loh, pekerjaan itu anugerah Tuhan. Ya kan? Mau pilih yang mana? Capek karena bekerja atau capek karena nganggur? Ayo mau pilih yang mana? Kalau saya lebih memilih capek karena bekerja, ya kan? Capek tapi ada duitnya, ya kan, daripada nganggur, ya kan, seperti itu. Mesti harus bersukacita, dan sukacita itu bukan ditentukan dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita itu dari dalam diri, amin, dari hati, ya kan?
Meskipun ada di dalam sebuah pressure, kita mesti harus tetap bersuka cita. Harus ada spirit yang kita bangun dari dalam supaya begini, kita mempunyai kekuatan untuk menanggung pressure itu, sehingga kita nggak stres, ya kan? Akhirnya Tuhan bilang begini juga, usahakanlah dirimu apa? Sempurna. Saya mau tanya, ada nggak orang yang sempurna sih? Ada. Nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Meskipun dia punya titel banyak, nggak ada yang sempurna, ya kan? Sepintar-pintarnya orang, pasti ada satu perkara yang dia tidak tahu. Karena apa? Karena mungkin dia belum pernah lihat, dia belum pernah alami, dia belum pernah baca, ya kan? Seperti itu ya. Orang mungkin punya misalnya IQ-nya tinggi lah gitu, orang pintar. Tapi kalau dia nggak pernah ketemu buku, dia nggak pernah buka internet, dia nggak pernah dengar informasi, ya kan? Apakah dia nggak pernah belajar satu bidang keilmuan tertentu? Apakah dia bisa jadi ahli di situ? Tidak bisa. Ya kan? Meskipun dia punya dianugerahkan potensi pintar, orang pintar lah seperti itu ya. Sekali dengar sudah langsung terekam. Terekam. Kalau ada kan orang berkali-kali baru, oh iya terekam, seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus punya mentalitas begini, usahakanlah untuk begini, kita sempurna. Ini ada proses, saya lihat di dalamnya. Proses apa? Proses belajar, amin. Proses untuk terus mengupgrade diri, ya kan? Untuk terus melatih diri, ya kan, seperti itu. Kita persembahkan ini semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Terus berikutnya, firman Tuhan berkata apa di sana? Selain sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah dan hiduplah apa? Dalam damai sejahtera. Jadi Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, jemaat yang dihasilkan dari pelayanannya. Ingat loh, Korintus itu bukanlah kota yang mayoritas Kristen. Dulu kekristenan itu minoritas. Betul ya? Setuju ya? Dan bahkan firman Tuhan menuliskan mereka dianggap apa? Bidat. Tahu bidat ya? Satu aliran yang berbeda dengan keyakinan yang mayoritas saat itu. Seperti itu. Dan Paulus masuk di Korintus, hasil pelayanannya begitu banyak orang-orang yang percaya yang bertumbuh di sana. Amin. Makanya dia kasih nasihat ini kepada anak-anak rohaninya, orang-orang yang percaya yang ada di Korintus, supaya begini, sehati dan sepikir dan hidup dalam apa? Dalam damai sejahtera. Amin. Kebahagiaan itu muncul bukan dari apa yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan itu muncul dari apa yang ada di dalam diri kita. Setuju? Meskipun hidup pas-pasan. Kalau saya senang hidup pas-pasan. Gitu. Pas butuh mobil ada mobil. Pas ada mobil. Pas butuh uang ada uang. Iya kan? Seperti itu. Karena dia menikmati, ya kan? Tadi saya mau datang naik motor di sini, ke sini ya kan. Cuma saya bersyukur Kevin ajak naik mobil saja, Pak. Ya saya pikir juga iya juga sih, kalau saya naik motor saya nggak dapat tempat tinggal. Kita tadi juga lewat jalannya bukan jalan yang utama. Bagus itu saya Kevin, kamu ini menggenapi tema PGI melalui jalan lain. Seperti itu ya. Hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan bilang begini, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 22. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Cium kudus ini salam ya. Jadi menyatakan bukan cium yang lain. Cium kudus itu artinya begini. Ada satu tali kasih persaudaraan yang terus dijalin. Itu maksudnya. Ada kesehatian. Ini tidak lepas dari ayat yang sebelumnya. Itu sehati dan sepikir. Ya kan, cium kudus itu bukan cium ini ya gitu. Jangan pikir cium-cium yang mesum-mesum gitu ya, bukan gitu. Gitu. Jadi Paulus memberikan nasihat supaya begini, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya yang ada di Korintus untuk tetap tinggal di dalam kesatuan hati. Itu message-nya. Itu pesannya. Amin. Ini pesannya juga bagi kita, orang-orang yang percaya di tempat ini. Meskipun Pak
Beni sudah ada di Medan, ya kan? Mungkin Pak Luki juga mungkin dimutasi ke Papua, salah. Pandu hal itu, Pak. Janganlah ya. Di Amerika atau gimana ya? Oh, tidak. Jangan salah lagi. Papua enak loh, Pak. Iya, itu. Oh gitu ya. Nggak panas loh Papua. Memang orang sana kulitnya memang hitam. Jadi saya punya orang tua rohani, orang Papua tapi sudah meninggal. Pendeta Melki Arobaya. Gitu. Kalau orang yang kulit stan mungkin kenal beliau ya. Gitu. Yang itu temanan dengan Pak Yakob Nawai. Melki Arobaya. Gerejanya itu ya pas di samping kampus stan itu. GPDI apa GPDI apa sih namanya, sejahtera ya? Iya. GPDI sejahtera gitu. Gitu di belakang situ. Saya kalau ke Bintaro pasti ke situ. Gitu. Itu orang tua rohani. Baik orangnya. Hitam gemuk. Gitu. Gemuk sekali. Ini bocoran karena kita di Palu jauh dari stan, bocoran. Jemaat puasa hari Jumat, saya dengan Pak Melki pergi makan bubur. Jemaat puasa kita makan bubur ayam. lucu beliau itu orangnya senang makan gitu. Aduh. Masih. Seperti itu. Tapi jemaat sudah mengerti, dia bilang ya itu kalau ada tamu begitu, dia ngelesnya gitu kalau ada tamu. Seperti itu. Oke. Terus berikutnya firman Tuhan bilang begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini juga doa kami Pak Beni, teman-teman yang ada di BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu. Ini doa kita supaya damai sejahtera, kasih karunia, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak di sana. Amin. Mohon maaf, Pak Beni sudah berkeluarga. Oh belum, bebas kesana kemari lah ya. Bebas ya, beda kalau sampai Pak Luki. Itu pergumulan khusus kalau dia dilempar ke Papua kan, aduh tuh, di Palu saja sudah tiket kan ditanggung dong. Cuma terpisah dari istri ini ya kan, seperti itu. Tapi kalau kasih karunia menyertai, segala keinginan daging bisa ditolak. Oh kita langsung cari solusinya. Oh gitu ya. Jangan masukin di hati Pak ya, ini cuma bercanda. Seperti itu. Jadi pesan Tuhan jelas ya dalam hidup kita saat ini. Jadi ini terlebih khusus untuk Pak Beni gitu, dan juga buat kita. Ya mungkin 1-2 tahun wajahnya berganti lagi nih. Ya kan? Seperti itu. Rekan-rekan teman-teman saya dulu, ada temanku lulusan STAN. Namanya Adika Bimbing Purwanto, seniormu mungkin tuh. Jauh di atas. Dia sudah D4, dia ambil di Amerika kalau nggak salah, saya lihat postingannya. Dia udah di kantor pajak di Jakarta. Gak tahu di Jakarta mana, kemana aja. Gitu. Dulu saya kenal dia di sini, gitu di Palu. Berganti lagi, aduh terus. Pokoknya saya lihat itu yang sering berganti itu BPK, BPKP, kantor pajak Pratama itu sering berganti terus. Karena kan memang pegawai gimana dia punya ini susunan organisasi. Pegawai pusat ya, langsung dari pusat ya, gitu. Nah, terus berganti. Jadi ini nasihat buat kita semua, orang-orang yang percaya. Amin? Buat kita semua, buat saya pun juga. Dimanapun juga Tuhan akan panggil saya melayani, saya terus berdoa supaya begini. Supaya damai sejahtera, kasih Tuhan, persekutuan di dalam Roh Kudus, terus menyertai saya di dalam pelayanan. Demikian pula juga dengan kita semuanya. Amin? Amin? Saya percaya hanya Roh Kudus saja yang membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Saya pikir pesan Tuhan sangat jelas hari ini ya dalam hidup kita ya, gitu, untuk supaya kita selalu sehati, bersuka cita, ya kan, hidup terus menyempurnakan diri di dalam iman kita, terlebih khusus kerohanian kita, terlebih khusus juga di dalam keahlian kita, skill kita di dalam pekerjaan kita. Amin, amin, amin. Saya berdoa Roh Kudus yang terus mengingatkan kita firman yang kita dengar pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Semua yang menyiapkan mata di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Tetapi selebihnya biarkan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa firman ini tidak dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis tanpa Roh Kudus. Kami percaya hanya melalui Roh Kudus sajalah kami mampu melakukan kebenaran firman. Katakanlah selesai berkata-kata, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus menyertai kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas firman yang diberikan kepada kami saat ini. Kiranya bisa seperti khotbah Pak Pendeta bisa kami lakukan menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Ada amin Bapak-bapak? Amin. Ada dong. Oke. Setelah ini kita akan melanjutkan ibadah dengan mendengar kesaksian. Sebenarnya bukan kesaksian sih, lebih ke cerita mungkin ya Bang Ben ya. Tapi sebelum mendengarkan itu kita nyanyi dulu. Tuhan Yesus baik sesuai dengan yang kita rasakan ya. Amin ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Oke. Ambil tepuk tangan kalau mau. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi kita bawakan pujian ini Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti Hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekarang kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bang Denny memberikan kesaksian penyertaan Tuhan selama penempatan di sini. Pada Bang Denny kami persilakan. Boleh di sini juga. Oh boleh. Terserah Bang. Bye-bye. Biar nggak sempit-sempitan. Shalom, Bapak Shalom. Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Michelle kan. Pak Pendeta sebelumnya kurang mengenal saya Pak. Sejujurnya saya belum pernah kesaksian seumur hidup saya gitu. Seumur hidup saya tidak pernah kesaksian. Jadi karena mungkin di keluarga saya hal-hal seperti ini tidak pernah gitu, bukan hal yang biasa gitu. Bahkan di gereja saya juga, mungkin gereja saya di HKBP Pak masih tradisional gitu ya, termasuk di adat istiadat saya juga. Kalau ada acara Natal atau apapun atau pertanyaan gitu, tidak ada kesaksian gitu. Tapi syukur mungkin ini kesempatan yang pertama gitu. Akhirnya saya punya kesempatan untuk memberikan kesaksian juga gitu. Tapi mungkin yang mau saya sampaikan ini lebih
saya bingung memilih topik yang mana gitu, saking banyaknya gitu. Jadi saya mungkin hanya bercerita saja, eh, cerita dari awal saya ke Palu. Dulu saya sebelumnya di Bengkulu selama kurang lebih 4,5 tahun. Di sana saya disambut juga dengan keluarga besar Hukumenis sama seperti di Palu. Kemudian saya re-entry di Lampung sama juga. Sepertinya Hukumenis sebagai pengganti keluarga saya gitu di perantauan gitu. Jadi waktu itu tahun 2017 bulan Desember saya ingin merayakan Natal tahun baru ke Medan. Ternyata hal itu batal gitu. Karena tiba-tiba bus damri kebetulan saya dari Lampung ke Jakarta. Karena tidak ada pesawat langsung dari Lampung, harusnya damri dulu ke Jakarta. Nah, di dalam bis saya dapat SK ke Palu gitu. Agak shock gitu. Ini mau bersukacita merayakan Natal malah dapat kabar ke Palu gitu. Langsung saya cari di Google Palu itu di mana gitu, di Sulawesi Tengah itu di mana gitu. Maksudnya ibu kotanya apa? Karena saya susah membedakan dulu antara Palu dan Kendari, mirip-mirip Sulteng gitu kan, Sulawesi Tenggara gitu kan. Akhirnya saya tahu di Palu, langsung saya hubungi teman-teman saya yang ada di Palu dan kebetulan seangkatan. Yang saya cari pertama itu adalah ada tidak di Palu itu yang orang Batak gitu ya. Kebetulan karena saya sendiri orang Batak, ada tidak keluarga saya nanti di sana yang orang Batak. Saya lihat ternyata saya satu SK dengan saya ada, Chandra Setanggang gitu. Kemudian pegawai-pegawai yang existingnya juga ada waktu itu, Pak Toba Simamusong, Pak termasuk Pak Kaper juga waktu itu, Pak Sobian Pardede, Dan Antonius, ada Bob Tampu Bolon. Kemudian setelah itu yang saya cari kemudian adalah ada tidak yang namanya mirip-mirip mungkin nama Kristiani gitu. Jadi yang pertama saya cari itu memang itu sejujurnya gitu. Saya lihat ada namanya Novena, ada Paulus gitu ya. Kalau Adiatma waktu itu saya tidak tahu kalau Kristen karena namanya umum sekali gitu. Nasional. Iya. Kemudian ada Ibu Elizabeth gitu. Oh ini sudah pasti dari namanya saja kita sudah tahu ini pasti Kristiani. Nah kemudian saya cukup agak mengurangi sedikit kesedihan saya gitu karena ternyata ramai kita yang Kristiani. Secara tidak langsung begitu kita tahu ada yang Kristiani di tempat tujuan kita itu seperti mengurangi ketakutan. Sebenarnya bukan kesedihan sih, ketakutan gitu. Bagaimana nanti hidup di sana di Sulawesi karena jauh Pak kan. Sebelumnya saya hanya paling jauh itu Jakarta gitu, dari Medan kuliah di Jakarta, ke Bengkulu, ke Lampung, ternyata langsung ke Palu gitu. Ada sedikit ketakutan pada saat itu, tapi begitu tahu ada saudara-saudara kita yang Kristiani di Palu, itu sedikit mengurangi ketakutan saya pada saat itu. Jadi akhirnya saya pun mantap gitu berangkat ke Palu. Nah, sesampai di sini memang ekspektasi saya benar gitu, ternyata saya disambut oleh Pak Sofian Antonius waktu itu sebagai kepala perwakilan. Disambut dengan ibadah juga. Jadi ini pada saat itu disambut dengan ibadah, mungkin ini dilepas dengan ibadah juga. Berjalannya waktu saya sangat betah di Palu pada saat itu karena ketemu dengan orang-orang yang baik, termasuk yang saudara-saudara yang Hukumeni juga yang baik gitu. Kemudian mungkin kalau bicara mengenai salah satu momen kebaikan Tuhan, mungkin itu pada saat terjadinya gempa 2018. Nah, di saat itu dari saya sendiri merasa sepertinya dekat dengan Tuhan gitu. Pada saat itu dekat sekali gitu. Bahkan kejadian apapun saya selalu langsung seperti bisa berbicara langsung dengan Tuhan pada saat itu gitu. Misalnya goyang sedikit, ya Tuhan, ya langsung begitu. Sedikit-sedikit langsung teringat dengan Tuhan gitu. Kayak seperti bisa berbicara dengan Tuhan. Maka di saat itu saya sampai berpikir apakah saya akan berakhir di sini gitu. Karena begitu menyeramkannya pada saat itu. Mungkin teman-teman
bosan mungkin ya. Nah, jadi dari versi saya mungkin yang mau saya ceritakan, pada saat itu saya sedang baru pulang dari kantor, kemudian belum sempat ganti baju, masih membuka baju gitu, tiba-tiba gempa gitu. Jadi saya berlari tanpa menggunakan pakaian. Pertama dilempar ke atas, kemudian digoyang kiri kanan, jadi tidak sempat lagi untuk ngambil pakaian baru gitu Pak. Jadi langsung menyelamatkan diri keluar. Nah, di luar saya belum bisa berpikir jernih apa yang terjadi pada saat itu gitu. Masih shock, masih melihat sekitar itu, apa ini, ada apa ini. Nah, selama beberapa hari itu banyak sekali gempa susulan, banyak sekali tangisan-tangisan di sekitar anak-anak, ibu-ibu gitu. Bahkan yang bapak-bapak juga banyak yang menceritakan kejadiannya gitu. Itu secara tidak langsung menambah ketakutan saya sendiri gitu. Apakah saya akan berakhir di sini gitu. Jadi sedikit-sedikit saya seperti bisa berbicara langsung dengan Tuhan gitu. Memanggil Tuhan gitu. Tolong minimal menyampaikan ke Tuhan, tolong saya gitu. Tolong saya, jangan sampai saya berakhir di sini gitu. Langsung teringat akan dosa-dosa yang selama ini. Kemudian tiba waktu itu masih di pengungsian, karena saya kebetulan belum berkeluarga, jadi ada waktu itu ibu-ibu yang masak, jadi saya mengutamakan yang sudah anak-anak dulu lah, ibu-ibu gitu, yang berkeluarga. Ya udahlah, saya belakangan, saya tidur dulu gitu, saya istirahat saja dulu gitu. Pada saat sudah selesai ibu-ibu dan anak-anak, tiba saya mau makan, ternyata ibu-ibunya menyembunyikan makanan gitu. Berpikirnya saya sudah makan 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi itu kayak merasa, waduh, kok sedih sekali hidup saya ini gitu. Pada saat itu kok nggak ada yang memperhatikan gitu kan. Nah, kemudian ada satu kesedihan juga pada saat itu karena saya hidup sebatang kara di Bali gitu. Hanya sendiri, kalau bagaimana gimana dengan saya, siapa yang mengurus saya kan gitu. Kalau misalnya saya sakit, saya kecelakaan kena runtuhan bangunan, siapa yang mengurus saya? Ada ketakutan seperti itu. Karena melihat sekitar ada teman untuk saling menguatkan pada saat itu. Misalnya suami istri saling menguatkan gitu. Nah, saya masih hidup sendiri, jadi saya bingung, aduh ini bagaimana. Tapi syukurnya pada saat itu ada saja teman yang tempat kita untuk berkomunikasi, khususnya bagi saya gitu, ada tempat untuk bercerita, terutama khususnya yang sesama ukumen, ada Chandra, ada Bob pada saat itu. Jadi itu seperti memberikan kekuatan bagi saya untuk menghadapi bencana itu pada saat itu. Dan mungkin berkat Tuhan yang paling saya rasakan pada saat itu adalah pada saat di bandara. Itu hari ketiga mungkin. Pada saat itu hujan deras sekali subuh. Dari jam 2 dini hari kami sudah di bandara untuk menunggu bantuan gitu. Itu hujan deras sekali. Kami menunggu sampai akhirnya jam 8 gitu baru mendarat, setengah 8 mungkin mendarat pesawat pertama. Jadi lama sekali kami menunggu sampai udah semacam rusuh lah bandara itu. Udah gerbangnya sudah dirobohkan oleh masanya gitu. Jadi pada saat itu ada panggilan dari TNI AU-nya untuk yang mengungsi ke Manado gitu. Jadi ada yang mengungsi, yang tujuannya ke Manado, maju ke depan katanya. Nah, jadi mungkin karena kebanyakan orang Palu ini adalah orang Jawa, jadi pengennya mereka nunggu pesawat yang ke Makassar gitu. Jadi saya yang di barisan paling belakang, karena tadinya saya mengutamakan udah cewek sama anak-anak aja dulu gitu, saya di belakang saja. Jadi saya di barisan paling belakang, melihat tidak begitu banyak yang ke Manado, jadi saya langsung tunjuk tangan aja gitu, saya ke Manado, saya orang Manado gitu. Prinsip saya pada saat itu yang penting saya keluar menyelamatkan diri gitu, menyelamatkan diri aja, karena bagaimanapun untuk makan saja saya susah gitu kan. Untuk makan saja saya sepertinya dipersulit gitu kan, ya sudahlah gitu, saya cari aman sendiri saja. Mungkin itu
berkat Tuhan yang paling saya ingat pada saat itu, jadi mungkin itu jalan dari Tuhan. Saya diberikan pesawat pertama di hari itu juga gitu. Jadi di pesawat pertama itu saya langsung terbang ke Manado untuk mengungsi, dan puji Tuhan di Manado yang menunggu saya pada saat yang menjemput saya di bandara itu adalah Pak Dengan Mata, kebetulan Kumene juga kepala perwakilan di Sulut pada saat itu, dan kebetulan sekali Pak Hengki ini adalah kepala perwakilan di Sumut saat ini yang akan saya tuju gitu, dan akan saya tuju sekarang, jadi akan bertemu kembali dengan Pak Hengki lagi. Di sana saya rasakan memang kuatnya persaudaraan bersama Kumene gitu. Jadi bapak itu sendiri langsung yang menjemput dan langsung memberikan makan gitu di bandara itu. Sudah tahu dia. Mungkin bapaknya sudah tahu bahwa saya belum makan berhari-hari gitu, jadi langsung dibawakan KFC di bandara. Jadi saya makan di bandara itu. Mungkin itu cerita atau kesaksian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin banyak sebenarnya kebaikan kalau berbicara kebaikan dari Tuhan, tapi mungkin itu yang paling berkesan, terutama pada saat saya tinggal di Palu, hidup di Palu ini. Jadi saya